Halo guys, ketemu lagi dengan saya YRV. Udah lama nih ya kita nggak berjumpa ya kan. Jadi ada satu hal lainnya, makanya kemarin-kemarin nggak bisa take video. Tapi sekarang sepertinya kita sudah bisa mulai take lagi. Studio yang baru udah jadi, peralatan udah ada dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin memberikan konten yang terbaik buat kalian. Nah, jadi untuk apa ya? Penebusan dosa karena sudah lama tidak upload, saya akan memberikan tutorial bagaimana firing bisa nah itu. Terus kemudian apa sih pentingnya firing garang, orang bilang apa sih firing kipas, apa sih pentingnya buat cloud chaser gitu-gitu dan lain-lain lah. Apa cuma gaya-gaya atau emang penting? Nah, nanti akan kita bahas. Sekarang kita lihat dulu gimana sih cara buildnya. Check it out bro. Oke guys, jadi ini ya close up nya gimana cara ngebuild supaya firingnya itu gondrong-gondrong rata kanan kiri. Nah, jadi kalau saya biasanya kawat itu dimasukin begini. Nah, ini tuh nempel pos sampai benar-benar nempel pos, ditahan, kemudian dipotong. Nah, ditaruh. Kemudian coil satunya lagi kita potong kira-kira kakinya yang tadi. Nah, jadi ini begini. Kita potong sekira-kiranya aja. Nah, ini. Kemudian yang tadi nih ditahan begini kan. Nah, ini dimasukin. Jadi posisi coil itu benar-benar nempel pos dua-duanya. Baru kemudian dikunci. Oke, nah baru coil kan ini miring-miring nih, lihat nih. Nah posisinya kan miring-miring begini. Nah ini fungsinya kenapa nempel, biar pas ditarik tuh jedanya tipis. Tuh jedanya tipis doang. Itu makanya kenapa fungsinya rapat. Kenapa fungsinya dipepetin sama pos itu begitu kita tarik begini. Tuh jaraknya dikit doang sama pos. Kenapa jarak dikit sama pos itu enak? Karena kalau jaraknya deket sama pos dan cuma segini doang, nah itu lebih responsif firingnya. Jadi firingnya itu begitu firing button dipencet tuh langsung buar, buar. Benar-benar firing yang sangat menggelegar. Nah ini tingginya disamakan. Nah tingginya disamakan ya. Nah, ini kurang sedikit. Tuh tingginya disamakan. Nah udah begitu nanti firingnya kalian jangan pakai baterai full, tapi pakai baterai yang sudah di firing. Kenapa? Biar tidak terlalu merusak kawatnya. Nah jadi ini di firing pakai baterai yang tidak full. Nih sambil di firing begini, nah itu sambil dirapiin pakai pinset keramik. Tuh, jadi fungsinya itu ngelurusin ini. Nah ini kan masih miring nih ya, dilurusin begini nih, slet. Nah ditekan ujung sama ujungnya. Tuh jadi benar-benar lurus begini deh. Yang sebelah juga dari miring-miring begini ditekan, nah dilurusin gini. Tuh sambil agak ditarik-tarik. Nah usahakan firingnya sampai ketemu rata begini ya. Tuh jadi hidupnya sama. Tuh firingnya rata kanan kiri. Nah kemudian biarkan dingin. Nah setelah dingin baru kita kapas. Nah untuk kapas ketika masang itu tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Jadi ini nih masih bisa ditarik-tarik seperti ini. Nah masih bisa ditarik-tarik, jadi tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar, pas gini ukurannya bisa ditarik-tarik gini. Nah slet kita ke sisi satunya sama, jadi kapasnya tuh kayak disisir-sisir begini supaya agak tipis, supaya nggak terlalu tebal ya, nggak ketebelan nggak ketipisan. Kemudian ujungnya di printer seperti ini, dimasukkan dan ditarik. Usahakan masih bisa ditarik, tidak terlalu tebal dan
tidak terlalu tipis, baru digunting. Kemudian cara memasukkan kapasnya itu ditekuk ujungnya diambil ditekuk baru didorong. Ini juga diambil dimasukin. Ini juga. Oke, setelah udah kita drip, kita lihat firingnya. Oke guys, nih ya. Nah, ini hasil firingnya yang kita build tadi. Lihat rata kanan kirinya. Tuh. Kita drip lagi ya. Nah, jadi fungsinya tadi yang kita dekatkan ke pos itu supaya tidak ada perbedaan firing yang signifikan di kanan atau kiri coil. Jadi waktu ditarik jaraknya sama dan akhirnya firingnya bisa seperti ini. Tuh, bener-bener kenceng banget, jos. Nah, seperti yang kalian udah lihat tadi, jadi apa ya? Firingnya itu kan bisa Nah, apa sih kan pasti nanya, bang gimana sih bang cara bikin firing seperti itu? Jadi kalau untuk speknya saya kasih tahu speknya ya. Mecha yang saya pakai di sini adalah Legendary. Tuh, Legendary udah bulu lah. RDA yang saya pakai ini lambangnya Gun ya, lambangnya Gun. Tapi sebenarnya decknya kayak yang kalian lihat tadi, ini adalah TM, decknya TM. Terus baterai yang saya pakai itu adalah Vapcell. Tuh, baterai yang saya pakai Vapcell. Vapcell ini 2000 mAh. Ampernya sekitar berapa ini ya? Ampernya sekitar 38. Tapi kalau dari power yang dirasain sih 2000 mAh dengan power segitu oke. Dengan firing yang kalian lihat tadi oke. Terus kawat itu saya pakai fuse-nya dari Riot Industrial Wire. Itu kawat yang dulu sering saya pakai buat juara, dan akhirnya dia ngeluarin kawat lagi dan itulah yang saya pakai. Kapas ya kalian lihat sendiri tadi, kapas kan beacon lah, cukup lah beacon. Tapi ada yang bilang kayak Erlangga, Aryo Ayam, pasti kalian tahu nama-nama Clochaser itu, Rianto, Kevin Sumargo, katanya better pakai kendo. Nanti coba kita bikin ya, kita bikin konten nanti perbandingan firing Kettenbaken sama kendo, mana yang lebih garang. Kalau emang lebih garang kendo, kayaknya saya pindah ke kendo juga abis ini. Jadi itu tadi spek-speknya. Buat mod sendiri sudah tidak standar, atas sudah saya modifikasi hybrid. Ini pure silver, terus daleman pin bawah ini pure silver, yang pin tengahnya ini coba kita buka ya. Nah, tengahnya ini udah pure silver, ini yang pin tengah mencungul. Terus kalau untuk clutchnya yang ini masih standar aslinya ya. Nah, itu speknya tadi. Kemudian apalagi yang perlu? Oh, bang, firing kayak gitu apa sih pentingnya, ya kan? Apa buat cuma gaya-gaya doang atau buat apa? Jadi sebenarnya tidak buat gaya-gaya. Jadi di Clochaser itu sangat penting namanya sebuah kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan dalam build, dalam cara kalian kapas, dalam setup kalian enak, dalam setup kalian enaknya bagaimana, itu penting. Jadi kalau firing kalian bisa ngipas, istilahnya kan ngipas, bisa kayak yang serut gitu, itu tandanya kalian sudah menemukan kesempurnaan di dalam
teknik kapas, dari ketebalan, jenis yang kalian pakai, merek yang kalian pakai, cara kalian wicking, terhadap diameter coil, terhadap jenis coil, itu sudah sempurna, sudah ketemu. Dan cara kalian masang coil di RDA tersebut itu berarti udah perfect, udah ketemu, karena firing bisa rata kanan kiri, kalian tahu diameter yang kalian pakai dan lain-lain. Itu akhirnya menimbulkan suatu kesempurnaan itu sendiri. Kenapa sih kesempurnaan itu penting? Jadi begitu kalian inhale begini, nah itu pentingnya dari tebelan kan. Oh sabar, kita drip dulu ya. Nah di sini saya pakai liquid sejuta umat Blackwood dari RCKS. Kita coba drip dulu. Nah, apa sih pentingnya firing rata kanan kiri itu buat kalian? Itu apa buat cloud chaser? Terus aku ngerti kalian maksudnya nonton, apa sih pentingnya ini buat kita, kok kamu kasih itu ke kita katanya. Nah jadi pertama, kalau kalian cloud chaser atau pengguna mecha, pertama itu tadi melambangkan kesempurnaan. Yang kedua, dengan firing kanan rata kanan kiri, maka supply cloud yang ke paru-paru itu, jadi begitu kan nyedot tuh kalau sempurna. Lihat short pull, short pull agak panjang dikit, medium pull lah. Ada kipas, nggak apa-apa lah, maklum anak kos panas. Jadi dengan coil yang kanan kiri firingnya seimbang, kapas yang kanan kiri tebelnya seimbang, cara kalian ngapas, cara kalian coil tadi yang udah aku bilang ya, yang dipepetin pos terus akhirnya ditarik, itu sebenarnya supaya firingnya jadi ringan. Jadi kalau semakin panjang kaki kalian, firingnya itu sebenarnya semakin lemot. Jadi kayak rem up itu kayak berat lama. Tapi kalau pendek firing itu nah, bisa begitu. Makanya firing itu bisa keratak. Nah itu. Jadi itu yang nanti kalau di cloud chaser yang mempengaruhi tebal cloud kalian. Jadi karena firingnya sama rata kanan kiri, maka supply cloud ke paru-paru itu benar-benar rata. Kapas itu kan menghisap liquid, menampung liquid. Jadi tampungan yang rata kanan kiri dengan pembakaran yang rata kanan kiri, maka pembakaran kalian akan maksimal dan efisien. Jadi pembentukan cloudnya itu efisien, sehingga cloud kalian jauh lebih tebal daripada yang firing agak pincang. Nanti begitu kalian jedot udah hit sebelah. Nah, itu sangat mengganggu di dalam cloud chasing. Dan fungsi yang ketiga, jadi itu udah ya. Fungsi pertama perfectnya itu untuk mempengaruhi cloud kalian dan lain-lain. Fungsi kedua itu supaya supply kalian dan tebal cloud kalian dapat. Dan yang ketiga, di story keren bro. Jadi di story itu kan kayak yang biasa, mungkin kalau ngikutin Instagram saya, lihat kadang story saya kan sama postingan saya yang terakhir yang firing itu, yang mau saya baru di repair. Nah itu fungsinya juga buat keren-kerenan juga sih sebenarnya, jujur. Tapi lebih ke kalau fungsi cloud chest sendiri itu supply cloudnya oke. Dan dari segi flavor, kalau kalian rata kanan kiri, supply flavor itu juga lebih maksimal karena pembakarannya sama. Jadi flavor yang dihasilkan juga lebih maksimal, manisnya oke, TH-nya oke. Nah, jadi itulah ya, kita yang ringan-ringan dulu ya buat pertemuan kita setelah sekian lama ini. Jadi ya sudah, saya pamit dulu, doakan saya bisa dengan konten-konten berikutnya. Oke, saya dari IRVAP pamit. See you guys.